Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa acara Merk Live Festival 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai The Future of Medicine. Apakah ini merupakan sebuah harapan atau masih jauh dari apa yang kita inginkan? Pada paparan ini, kita akan sama-sama melihat dan akan sama-sama merenungkan kira-kira bagaimana dunia kedokteran sekarang dan yang akan datang. Berangkat dari ulasan yang ada di National Geographic Medicine, How Personalized Medicine is Transforming Your Healthcare. Jelas bahwa personalized medicine atau precision medicine akan mentransformasi layanan kesehatan kita dimanapun kita berada. Dan konsep dari precision medicine atau personalized medicine adalah pendekatan pelayanan kesehatan berbasis individu yang bukan saja berasal dari faktor klinik, tetapi juga faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Kita tahu persis bahwa teori Bloom menyatakan sebuah penyakit akan sangat ditentukan oleh faktor perilaku, lingkungan, fasciankes, dan genetik. Dan kemajuan di dalam teknologi, termasuk dalam teknologi genomik atau genetik, akan meningkatkan aspek layanan precision medicine. Publikasi dari National Health Services Eric Topol pada tahun 2019 dengan tegas menyatakan bahwa 3 hal yang akan mendisrupsi layanan kesehatan, termasuk perilaku pasien maupun juga perilaku healthcare provider. 3 hal itu adalah digital medicine, genomics, AI, dan robotics. Kita lihat ya bagaimana sekarang telemedicine begitu luar biasa. Terjadi akselerasi disrupsi budaya masyarakat akibat pandemi COVID-19. Telemedicine, reading and writing genomics, artificial intelligence, seakan-akan semua orang berlomba-lomba untuk melakukan disrupsi layanan kesehatan berbasis 3 modalitas teknologi ini. Gambar ini sangat menarik, berapa tidak? Ya, from DNA to big data. Ini adalah sebuah lemari penyimpanan biobank dari negara Inggris yang menyimpan darah, urin, dan juga saliva dari lebih dari 500.000 orang atau penduduk. Dan kita lihat bahwa big data is new oil. Big data is transforming healthcare. Big data unlocking health potential. Dengan big data akan menghubungkan antara genetics dan juga penyakit. Big data is the next frontier untuk inovasi-inovasi di dalam layanan kesehatan, termasuk inovasi di dalam penanganan penyakit. Ya, begitu banyak data, yang mulai dari basic science, clinical data, genomic data, yang begitu banyak. Dan phenotype klinik ini akan ditranslasikan lebih jelas secara kuantitatif maupun secara biokimiawi menggunakan big data. Dari mana big data dikumpulkan? Ya, dengan mengumpulkan begitu banyak big data, maka akan dilakukan analisis, akan dilakukan interpretasi. Semua data-data terkait data genetik, data genomics, biomarker, data omics, ya, semua akan diolah, diintegrasikan, dan diolah menggunakan artificial intelligence
machine learning atau deep learning menjadi informasi, menjadi knowledge, dan kemudian akan digunakan menjadi algoritma yang bermanfaat untuk diagnostik, prognostik, dan juga treatment sebuah penyakit. Dan tentunya ini akan digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Teknologi sangat penting dalam era personalized dan precision medicine. Ya, kita mengenal whole genomic sequencing, next generation sequencing, yang bisa melakukan whole genomic sequencing. Ya, apakah itu genom manusia, genom bakteri, genom virus, betapa tidak sekarang orang berlomba-lomba melakukan whole genomic sequencing SARS-CoV-2 untuk mengembangkan antibodi, mengembangkan vaksin, mengembangkan obat. CRISPR, genetic editing, dan yang lain-lain, biomarker discovery, ya devices ya untuk circulating tumor, DNA, RNA, semua dikembangkan dan bridging engineering with precision medicines dengan tujuan memperbaiki clinical outcome. Bagaimana aplikasi precision medicines ya di dalam dunia kedokteran? Kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, hampir semua sistem organ dalam tubuh manusia telah ditranslasikan dengan sangat baik oleh yang namanya precision medicine, termasuk cancer. Nah, dengan precision medicine, kita bisa melakukan diagnostik breast cancer. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan prognostik maupun treatment berbasis organ target dengan menggunakan precision medicine. Oleh karena itu, precision medicine akan sangat banyak berimpak untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Precision medicine yang menggunakan mobile applications, mobile health tracking, bahkan social media platform, individualized care, kita lihat untuk treatment, telehealth, telerehabilitasi, mobile health, pharmaceutical adherence, dan sangat banyak disease prevention, mobile health monitoring, prevention screening, genetics, ya. Ini semua adalah didukung oleh kemajuan teknologi. Enabling technologies for personalized and precision medicine. Ya, kita lihat bagaimana wearable device ya sekarang bermanfaat untuk terus-menerus melaporkan data kesehatan setiap individu ya kepada Vasiatkes misalkan. Inilah keunggulan dari wearable device yang nantinya akan menghasilkan data yang bisa diolah oleh artificial intelligence dan nantinya menghasilkan platform yang bermanfaat bagi pelayanan kesehatan. Bagaimana digital health applications berkembang dengan sangat baik ya, kita lihat personal health device, telemedicine, imaging, pharmaceutical, implantable device, personalized therapeutic, geospatial environment ya. Semua berbasis didukung oleh teknologi digital. Dan ini sangat menarik bagaimana teknologi digital ini mampu melakukan pengamatan yang terus-menerus pada setiap orang, sehingga orang akan melaporkan data kesehatannya secara aktif kepada Vasiatkes. Inilah yang kita kenal dengan 4P, predictive, preventive, personalized, and participatory. Bahkan lagi tidur pun orang bisa melaporkan data kesehatannya melalui kontak lens. Di toilet ya bagaimana urin ya atau feses juga bisa digunakan untuk mendeteksi ya kemungkinan adanya penyakit, early detection. Smartphone ya, kemudian smart bra di dapur, di dalam mobil, electronic nose ya, semuanya kita bisa melihat sekarang bagaimana electronic nose digunakan untuk menegakkan diagnosis sebuah penyakit. Dan kira-kira inilah alurnya. Bagaimana tools itu ya akan melaporkan setiap data, family history, genetic screening, socioeconomic factor, environment factors dilaporkan ke dalam sebuah data portal, dan dengan machine learning dilakukan pengolahan data sehingga keluarlah pattern recognition yang bermanfaat untuk melakukan early medical intervention
dan kemudian disusul dengan behavioral changes. Alurnya seperti ini. Tentu bila kita berbicara mengenai teknologi big data, kita berbicara mengenai artificial intelligence, maka data collection menjadi sangat penting. Electronic medical record, hospital data, cloud data sharing, setelah dikumpulkan dilakukan data pre-processing, kemudian dilakukan pemodelan menggunakan NLP atau machine learning, atau decision tree analysis, random forest, kemudian jadilah model artificial intelligence, dan kemudian model ini akan dilakukan training terus-menerus sehingga modelnya bertambah pintar dan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Bagaimana di dalam teknologi kedokteran reproduksi? Ya, lagi-lagi kuncinya adalah electronic medical record, hospital data, cloud data sharing, input dan diolah, unstructured data diolah oleh artificial intelligence menggunakan machine learning dan NLP, kemudian bisa diolah menjadi sebuah aplikasi yang bermanfaat dalam layanan kedokteran reproduksi. Untuk klasifikasi sperma, memilih mana sel telur terbaik, memilih embrio yang terbaik, dan kemudian menjadi algoritma yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi reproduksi berbantu. Apa yang dikerjakan oleh Imeri? Ini yang kami kerjakan. Ya, berbasis 1226 data embrio dari klinik IVF Yasmin Kencana RSCM, kami melakukan image cropping, kemudian labeling embrio secara manual, anotasi, dan kemudian dilakukan pencitraan proses data citra embrio diproses menggunakan teknologi deep learning dengan arsitektur LesNet 50 dan CNN. Kemudian lahirlah algoritma yang didapatkan dari proses deep learning dilatih menggunakan database dari Fast AI PyTorch. Ya, tentu algoritma ini akan bermanfaat untuk melakukan grading embrio yang sebelumnya kami lakukan secara manual. Maka sekarang kita bisa melakukan grading embrio menggunakan artificial intelligence, dan inilah data sejumlah embrio yang telah kami lakukan entry untuk melatih artificial intelligence ini sehingga bisa digunakan untuk mendeteksi mana embrio yang bisa menjadi blastokista, mana embrio yang bisa menghasilkan kehamilan, bahkan sampai kelahiran hidup. Sudah kami publikasi, sudah kami publish studi ini, ya bagaimana deep learning yang kami kembangkan ini bisa meramalkan mana embrio yang bisa menjadi blastosis yang terbaik. Sehingga tentunya blastosis yang terbaik ini akan kami tanam ke dalam endometrium dan diharapkan menghasilkan kehamilan. Terkait dengan screening COVID-19, ya Imeri pun melakukan studi mengenai spektrogram suara normal dan suara batuk pasien COVID dan suara batuk orang normal. Dan studi ini telah berhasil menghasilkan algoritma dari kurang lebih 200 database dengan tingkat sensitivitas sekitar 70%. Hal yang sama kami juga kembangkan untuk mendeteksi kemungkinan seseorang akan menderita gangguan jiwa psikosis. Dilihat dari gaya bahasa, dari tutur bahasanya yang kemudian kami olah menggunakan machine learning algoritma. Dan ini adalah sejumlah topik-topik penelitian genomik di Imeri FKUI, bagaimana kami melakukan pemetaan profil genomics dan analisis korelasi terhadap fenotip pada pasien-pasien kanker kolorektal, kanker payudara, dan juga kami melakukan prevention genetic testing pasien bayi tabung, mekanisme whole genomic sequencing untuk pasien-pasien insufisiensi ovarium primer, karakterisasi profil genomik pasien-pasien infeksi, kemudian whole genomic sequencing SARS-CoV-2, dan yang lain-lain termasuk multigenomics. Inilah yang kami kembangkan untuk melakukan disrupsi layanan kesehatan, terutama aspek preventif, aspek promotif, aspek diagnostik, dan juga aspek terapeutik. Studi kami yang termasuk baru adalah melakukan virtual screening dari tanaman Indonesia tentang potensinya untuk dikembangkan sebagai obat COVID-19.
Menggunakan machine learning, peneliti kami menemukan adanya 6 zat potensial yang berfungsi sebagai inhibitor SARS-CoV-2 terdapat di dalam buah jambu merah, jambu biji. Dan ini tentu ke depan akan berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat-obatan. Oleh karena itu, pengembangan obat-obatan berbasis artificial intelligence akan memotong masa atau waktu yang panjang dalam mengembangkan obat. Di sisi lain, precision medicine bukan saja berbicara mengenai individu, tetapi juga berbicara mengenai kesehatan masyarakat. Precision public health. Improving the ability to prevent disease, promote health, and reduce health disparities in population. Dengan apa? Applying emerging method and technology untuk mengukur penyakit, patogen, exposure, perilaku masyarakat, dan juga perilaku dan masyarakat yang berisiko tinggi, termasuk membangun policy dan implementasi program untuk membangun kesehatan di sebuah wilayah menggunakan konsep precision public health. Teknologi yang tidak kalah penting di masa kini adalah telemedicine. Betapa tidak? Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, telemedicine is a must. Telemedicine adalah sebuah keniscayaan. Dan inilah platform telemedicine dikembangkan oleh Imeri. Ya, kami mengembangkan fitur telemedicine yang lengkap dengan electronic health record yang tentu saja terjamin aspek security dan aspek confidentiality, sehingga diharapkan dengan telemedicine bukan saja fasiankes dengan fasiankes, tetapi juga antara fasiankes dan pasien, dan itu pun tertolong oleh karena adanya electronic health record yang tergabung di dalam platform telemedicine yang kami kembangkan. Tidak mudah memang memberikan pelayanan melalui telemedicine. Tidak mudah kita meraba rasakan. Kita harus melakukan empati selama kita melakukan pelayanan melalui telemedicine. Ya, ini adalah langkah-langkah bagaimana kita melakukan back practices untuk meningkatkan patient engagement dengan telemedicine. Setting the stage, ya, dengan lighting yang baik, lingkungan yang tenang, tidak berisik. Ya, kemudian video yang bagus, look at the camera, natural body language, gaya berkomunikasi yang baik, jelas, dan meraba rasakan penuh dengan empati dan kehati-hatian. Pelayanan kesehatan di masa datang tidak ada bedanya dengan online banking yang begitu aman, begitu cepat, dan terjamin kerahasiaannya. Inilah konsep the future of medicine. Tentu saja keterbatasan pemeriksaan fisik pada telemedicine harus bisa diatasi. Oleh karena itu berkembanglah artificial intelligence. Kita tahu, kita dengar bahwa alat-alat inilah ya yang bisa digunakan dalam teknologi telemedicine ditambah dengan artificial intelligence ya, sehingga membantu teman-teman dokter, membantu kita semuanya untuk bisa setidaknya melakukan pemeriksaan lebih detail dibandingkan hanya anamnesis saja. Artificial intelligence bisa melakukan pemeriksaan temperatur, bisa mengetahui tekanan darah, nadi, gula darah, saturasi oksigen, heart rate, dan lain-lain. Begitu banyak artificial intelligence yang bisa membantu memecahkan masalah keterbatasan pemeriksaan fisik di dalam telemedicine. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah robotic surgery. Ini adalah Da Vinci, merupakan sebuah teknologi robot yang bisa membantu dokter dalam melakukan pembedahan yang delicate, yang complicated, terutama pada kasus-kasus cancer. Begitupun orang mengembangkan obat, kemoterapi, targeted kemoterapi. Kita lihat dengan targeted, maka obat akan bisa bekerja tepat pada sel kanker yang dituju. Seperti terapi seperti ini termasuk dalam kategori imunoterapi yang tidak merusak sel-sel lain, tetapi hanya merusak sel tumor atau kanker yang dituju.
untuk itulah semuanya IMERI berada. Ya, IMERI memiliki 2 tower research, ya, dengan 12 research cluster dan juga beberapa dan 3 fasilitas penunjang termasuk clinical trial, animal lab, dan molecular biology and proteomics. Ya, Anda bisa lihat semuanya. Ya, kami punya research cluster on infeksi, drug discovery and development, human nutrition, neuroscience, stem cell, sport exercise, human reproduction, medical technology, big data, human genetics, human cancer, and metabolic dan cardiovascular and anti-aging. Dan tower yang kedua fokus kepada pengembangan pendidikan kedokteran. Ya, kami punya Medical Education Center, Digital Library, Knowledge Center, Simulation Based Education Research Center, ICT, Server and Data Storage, IMERI, iMuseum. Ya, ini yang sangat penting saya kira. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kami punya Writing Center, kami punya Medical Journal of Indonesia yang terindeks di Scopus, dan kami juga punya Electronic Journal Kedokteran Indonesia. Inilah fasilitas-fasilitas yang kami kembangkan untuk mendukung kemajuan research and teknologi di bidang kedokteran. Dengan 8 KPI, ya, involvement master and PhD student, research grant, international publication, public-private partnership termasuk kolaborasi dengan industri, international collaboration, transdisciplinary collaboration, IP right, dan partnership. KPI inilah yang kami gunakan untuk mendukung kemajuan research dan teknologi di dalam bidang kedokteran maupun pendidikan kedokteran. Infrastruktur sangat penting, data storage. Ini yang sedang kami bangun di IMERI, bagaimana data storage dan juga big data analytic, termasuk artificial intelligence and machine learning algorithm. Data science, ya, interoperability, semua kita lakukan dan kita kembangkan di IMERI. Innovation and technology based primary prevention. Inilah mimpi kita. This is the future of medicine. Bagaimana big data bisa dikembangkan menjadi model, dibantu oleh artificial intelligence dan Internet of Things, sehingga menjadi sebuah non-invasive biomarker, early detection, terutama untuk penyakit-penyakit kronik, penyakit-penyakit degeneratif. Sehingga bila kita bisa menggunakan tools ini sebagai non-invasive biomarker, kita bisa melakukan manipulasi environment, manipulasi lifestyle, sehingga bisa menurunkan angka-angka kejadian penyakit kronis yang memakan biaya besar dari JKN. Ya, kurang lebih total 23 triliun dari 28 triliun habis untuk penyakit degeneratif. Lebih dari 70%. Dan mandatory screening inilah yang sangat penting. Bagaimana negara maju berlomba-lomba mengembangkan biomarker yang akan dimanfaatkan sebagai tools untuk mandatory screening bagi setiap bayi yang baru lahir, sehingga kita tahu apakah seorang bayi ini memiliki risiko untuk menderita penyakit kardiovaskular, cancer, ataupun yang lainnya. Inilah better research and innovation and better social impact, telemedicine, regenerative medicine, AI, robotics, precision medicines, digital medicines, drug discovery, biomarker, massive open online course. Saya kira ini sangat penting, dan semua teknologi yang mungkin kita kembangkan, termasuk precision medicine, basicnya adalah data. Karena itu penting sekali infrastruktur dan alur pengumpulan data kesehatan, bahwa data dikumpulkan untuk diolah, dianalisa menjadi informasi, menjadi knowledge, dan kemudian menjadi policy atau kebijakan. Inilah Badan Koordinasi dan Pengembangan Teknologi Kesehatan Nasional yang kami upayakan, yang selalu kami dorong. Kami lakukan advokasi kepada pemerintah agar tahu, agar ini bisa menjadi kenyataan. Dari mana sumber-sumber mahadata kesehatan atau big data kesehatan? Inilah yang harus diatur, kepemilikan, keamanan, rahasia, privacy,
akses kontribusi IP right. Dengan standar tentunya terakreditasi, ada regulator yang mengatur regulasi pertukaran data, penerbitan izin bagi penyelenggara teknologi kesehatan, dan yang tidak kalah penting, yang paling penting adalah data analytics. Kita perlu data scientist, kita perlu bioinformatician, kita perlu teknologi, artificial intelligence, Internet of Things, robotics, genomics, telemedicine, wearable device, menjembatani antara big data dan precision medicine. 4P, preventive, predictive, personalized, and participatory. Terakhir, sebagai take home message, kita tahu bahwa precision medicine disruptive healthcare dan sangat menjanjikan, meningkatkan akurasi, safety, dan efficacy layanan promotif, preventif, diagnostik, dan treatment. Electronic health record sangat penting. Bukan saja personal data, tetapi juga including genetics, proteomics, dan metabolomics yang memegang peranan penting di dalam pengembangan precision medicine. Digital health inilah merupakan sebuah enabler yang akan meningkatkan, mempercepat pencapaian personalized medicine, terutama dalam mengidentifikasi faktor risiko kesehatan individu per individu, sehingga kita bisa melakukan primary prevention dengan sangat baik. Potential application of digital health technology ini yang sangat penting, yang harus kita kembangkan dan harus dibantu oleh pemerintah sebagai regulator ya, yang akan mengeluarkan regulasi single platform, single ID, standarisasi, akreditasi, data collecting, pertukaran data, data analytic, sehingga menjadi informasi, menjadi knowledge, menjadi policy, menjadi kebijakan. Sehingga sekarang zamannya adalah algorithm-based medicine, bukan lagi evidence-based medicine. Itu mengapa orang berlomba-lomba membangun Genome Institute, dan ini salah satu ide yang kami luncurkan, Inagenius, atau Institut Genom Indonesia, yang mudah-mudahan akan segera terwujud. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak semuanya. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.